Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen lagi, Pak. Makasih Pak Oce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri aja ya. Boleh? Boleh. Dua porsi bisa. Tetap selain dari ini. Sesuai gitu. Ya, makasih. Ini sebenarnya bagian dari ini ya, apa? Ibaratnya silaturahmi. Intinya silaturahmi. Yang kedua, saya ingin berbagi terkait materi yang sudah didapatkan selama diklat. Diklatnya belum selesai. Ini bagian dari proses diklat manajemen perencanaan pembangunan daerah. Saya masuk angkatan 9, nanti selesai tanggal 24 Oktober 2025. Ada yang tahu nggak? Ada sesuatu Nyebar virus. ini bisa disebut organisasi nggak? Bisa. Ini ada zoomingnya ada cuma satu. Dan kedua, ini siapa nih? Siapa? Ini saya kasih waktu maksudnya gitu. Siangan. Silakan ya. Sampingnya ini istri tahu kayak samping. Next. Apa ini? Serigala. Oh, Sony. Serigala. Ya kan dua itu dia Pak. Serigala. Ya Pak Ustaz. Serigala, Pak. Langsung di depan. Ya. Serigala. Serigala bahasa Inggrisnya apa? Ini kegiatan duplikan aja. Kegiatan di mana nih? Kota Tua kan? Kalau ini gimana? Perbandingan yang lain tadi? Bagian tugas. Ini jelas gimana nih? Satu komando, Koran. Hah? Satu komando itu. Siapa tadi? Siapa Rembo? Tugas di mana tuh? Saya ucapkan dari sampai saya. Ya. Ada komando. Oke. Tupoksinya ngapain? Dari sebelumnya. Bandingin nama yang tadi Pak. Anggota kita loh sebelumnya. Gitu. Gimana ini? Sama kan? Ini jelas kan? Pembagian tugas jelas. Gak bingung mau ngapain. Ini adalah timeline. Ini masa terkait perencanaan pembangunan daerah di
di Jakarta, bapak-bapak ini kan yang PNS berapa orang? Angkat tangan yang PNS berapa orang tuh, Bu Sri? Yang P3K berapa orang? Di atas 10. Iya. PNS dan P3K ikut tahu ngapain organisasi Pemda ini, siapa mau dibawa. Nah minimal Bapak Ibu pertama yang sudah PNS, P3K, apalagi ini kan udah pelatihan juga sebagai SM, minimal ngerti pembangunan Jakarta. Ini ada RPJMN, RPJMD, itu tingkat nasionalnya, jangka panjang daerah, turunan dari RPJPM. Ini targetnya sampai dengan ini gambaran RPJMD. RPJMD itu menengah, jadi 5 tahun ya, 2025 sampai 2029. Ini visi-visi gubernur ada di sini. Turunan dari RPJMD 2025 sampai 2045. Tahap 1 ini, Bapak Ibu di ini Jakarta loh. Minimal tahu nanti Pemda DKI mau kemana di sini. Tahap 1 2025 sampai 2029. Nah ini visi Jakarta dalam dokumen RPJMD, visi gubernur dan wakil gubernur kemarin. Jakarta, kota global dan pusat perekonomian yang berdaya, saing, berkelanjutan dan kesejahteraan seluruh warganya. Ini visi-visi gubernur. Ini dari tujuan dari RPJMD. Misinya apa aja? Ini gambaran misi 4 secara lebih detailnya. Ada pemenuhan layanan dasar perkotaan, penurunan emisi gas rumah kaca, akses layanan air minum dan sanitasi layak, kemudian kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup. Ada outcome, ada ininya, gambarannya di sini semua. Yang berurusan langsung sama ini terkait langsung adalah Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Air BPBD. Nah, kita support di sini, ini Bapak Ibu. Nah, ini gambaran aja visi RPJMD diturunkan menjadi Resra Satpol PP di sini. Visi Bapak tadi menegakkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dalam menjamin dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan. Kemudian diturunkan ada indikatornya juga di sini. Nah, tujuan Resra kita ada di situ. Terwujudnya stabilitas kota yang tentram, tertib dan aman secara berkelanjutan. Ini yang menjadi perumusan tujuan Resra ini. Nah ini bagian dari cara cascading, jadi menurunkan apa yang menjadi tujuan visi-misi dari RPJMD menjadi sebuah Resra yang harus dibuat tuntas, yang benar-benar selesai. Makanya nanti indikatornya persentase saya pelanggaran perda dan atau perdana. Itu yang mau kita ukur. Jangan di sini. Next, musik. Ini titik rawan gagal ketentraman kendaraan umum sudah pernah disusun tahun 2024 kerjasama dengan lembaga UI. Nah ini terbitnya kayak gini. Nah ini tahun 2024. Sekarang 2025 diukur lagi, mudah-mudahan tambah dikit. Kalau jadi tambah banyak kan.
Next please. Ini kalau berpikir untuk menyusun tensra sebenarnya dan mengukur capaian kinerja kita seperti apa, seperti ini model OBP. Ini saya coba nariknya dari tingkat kota ya Barat. Nanti ada input, aktivitas, output, outcome, yang terakhir impact. Nanti inputnya apa aja, itu apa aja. Kita ingin mewujudkan stabilitas kota yang tentram, tertib, dan aman secara berkelanjutan. Oke, next please. Ini gambaran SDM Satpol PP di tingkat provinsi dan di tingkat kecamatan. Total ada 5.112, paling banyak di timur ya, 1.085 orang. Ini sudah termasuk yang P3K dan JLP ya, mesti ya. Nah, ini yang jumlah yang cukup besar, satu kecamatan. Ini bagian dari input ya. Ini struktur organisasi Satpol PP, ada garis komandonya dari Satpol PP kecamatan, kemudian anggota kelurahan, anggota pengendali, admin ada di bawah anggota kelurahan, kemudian anggota operasional di tiap kelurahan dan juga 51 sampai dengan 57. Nah ini yang disebut lini, ini organisasi tipe staff dan lini kayak gini. Nah sebenarnya staff itu adanya di sini nanti. Staff itu bukan bagian dari lini, kayak Bu Sri, kemudian Dewi, Bintang, itu staff. Dia tidak terkait langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Staff itu nggak berdampak langsung. Jadi keberadaan staff itu hanya melakukan support aja, support buat memenuhi kebutuhan pimpinan, support memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas di ini yang bawah, yang disebut lini itu ini anggota kelurahan 51 sampai dengan 57, berikut jajarannya dan pengelola pengendali berikut darunya. Jadi kalau nggak ada rekan-rekan anggota kelurahan, pengelola pengendali sama anggota jajaran itu nggak melaksanakan tugas dengan baik, organisasi itu tidak akan bisa mencapai tujuan organisasi yang diharapkan. Teman-teman kan kebanyakan ini ikut rapat kelurahan. Kalau ini tidak bekerja, tujuan organisasi nggak jalan, itu langsung berdampak, langsung dinilai kinerja, langsung dinilai ini kinerja ini. Oke, paham ya? Lanjut, Bu Sri. Ini saran-saran dari Satpol PP, motor listrik banyak yang rusak ya, nggak terawat, baterainya nggak bisa ini semua ya. Ini contoh dari pemborosan anggaran, pemborosan pajak daerah, membeli motor listrik, akhirnya nggak bisa dipakai juga. Sepeda Pak. Pakai juga, nggak mau dicek juga Pak, jadi beban. Lanjut, lanjut sih. Jadi perencanaan kurang nih. Nah, ini hasil pelaksanaan penertiban. Ini yang disebut hasil dari outputnya tadi. Berbayu. Langsung terukur jumlah zakat, razia minuman beralkohol juga. Hasilnya berapa? Langsung lihat, langsung saya ukur. Yang disebut output dari hasil outputnya. 756 botol miras tahun 2024 tahun kemarin. Lanjut. Ini contoh kinerja output juga. Penegakan berdaya melaksanakan penyampaian PKS. Hasilnya langsung kelihatan, langsung diukur. Makin besar makin bagus. 139 orang. Jadi cara mengukur kinerja output makin banyak hasilnya makin bagus.
Tapi outcome-nya bagus apa enggak belum tentu nih. Dampaknya apa nih? Outcome itu dampaknya. Ya. Lanjut. Ini gambaran waktu juga sama pelaksanaan pelipatan PKL. Jadi sekalian beda nih hasilnya langsung kelihatan 58 PKL totalnya. Gambaran tahun lalu 2024 Februari, Maret, Juli, Agustus, September. Lanjut sih. Ini bangunan liar. Kinerja output kita. Kemudian parkir liar. Next sih. Ini juga gambaran kinerja output teman-teman semuanya. Kemarin tercapai denda yang dibayarkan lalu sudah dipiring 19 juta totalnya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, total 19 juta ya. Oke. Ini alat peraga kampanye, output juga nih. Penegakan yang dilakukan 12.304, gubernur 4.461. Alat peraga kampanye. Ini laporan CRM periode tahun 2024. Hijau semua ya Pak. Nanti selesai semuanya. Tadi 100% ya. 1.238 laporan CRM 1 tahun. 82 paling dikit 61 ya. Jadi harusnya ada apresiasi. Satu laporan cepet, paling banyak kan? Kalau cepet berapa? Lumayan boleh. Ada bonus apresiasi buat TL yang selesai hijau ya. Cepet lah laporan. Lanjut ke sini. Ini masih kembali output juga. Ini kenapa output yang kita tekankan kita organisasi kita Satpol PP tingkat kecamatan dan kota ini masih dalam tahapan mengukur output yang bisa kita lihat secara langsung hasil di lapangan. Kalau outcome itu harus butuh, tapi itu akan dilaksanakan sebelum 2024.